Halo, selamat siang pemirsa. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB Muhaimin Iskandar memberi isyarat akan pindah koalisi dari Partai Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Hal itu dilakukan jika Partai Gerindra tidak memberikan kepastian soal cawapres pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Saya Jasmine Rahmadi, selama 30 menit ke depan akan menemani Anda dalam program Kabar Pemilu. Kita mulai kabar pemilu pemirsa. Guntur Romli yang pernah menjabat sebagai juru bicara Partai Solidaritas Indonesia hengkang dari PSI. Hengkangnya Guntur dari PSI karena PSI dianggap sudah berbalik arah dukungan yang semula mendukung Ganjar Pranowo, kini mulai mendekati Prabowo Subianto. Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ditinggal salah satu anggotanya yang juga pernah menjabat sebagai juru bicara partai, Muhammad Guntur Romli. Hengkangnya Guntur Romli dari partai yang kerap diidentikan mewakili generasi muda Indonesia itu disinyalir karena dugaan PSI berbalik arah, yang semula mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres kini ada isyarat beralih ke Prabowo Subianto. Sebelumnya PSI telah mengumumkan dukungannya untuk Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan. PSI mengumumkan dukungannya pada 3 Oktober 2022 lalu, bahkan sebelum PDI Perjuangan resmi mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Namun pada Rabu 3 Agustus 2023, PSI kedatangan Ketua Umum Gerindra yakni Prabowo Subianto yang memang mereka undang untuk bersilaturahmi. Usai pertemuan tersebut, baik Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali saling melakukan pujian satu sama lain, seolah pujian tersebut menjadi sinyal dukungan PSI terhadap Prabowo Subianto. Pertemuan Prabowo dan PSI ternyata membuat salah satu anggotanya yang juga pernah menjabat sebagai juru bicara PSI, Guntur Romli, merasa mulai tak sejalan. Meski tak menjabat struktural, Muhammad Guntur Romli, politikus PSI yang juga Ketua Umum Ganjarian, memutuskan untuk mengundurkan diri dari PSI. Saya sudah dikenal sebagai politisi PSI karena 2019 saya menjadi caleg DPR RI dari PSI dan jubir PSI. Saya ingin berterima kasih kepada semua bro dan sis di PSI atas kebersamaan dan solidaritas selama ini dan meminta maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Ada hal yang sangat mengganggu hati nurani saya dan idealisme saya dengan kehadiran Prabowo Subianto di DPP PSI Rabu 2 Agustus 2023. Saya tidak pernah diberitahu, apalagi diberi penjelasan oleh kawan-kawan pengurus PSI soal kehadiran Prabowo itu baik sebelum dan sesudahnya. Saya hanya bisa membaca dan menonton di media. Saya sungguh terkejut karena masih ingat Januari 2019 PSI pernah memberikan award kebohongan terlebay pada Prabowo Subianto. Ya, menurut saya soal pilihan politik capres itu berubah nggak masalah, tapi menurut saya prosedurnya kan harus dijalani. PSI itu punya yang namanya hasil rembuk rakyat yang diumumkan Oktober 2022. Ini belum ada kayak rembuk rakyat tiba-tiba sudah memberikan sinyal-sinyal yang kuat dengan istilah tondo-tondo itu bersama Pak Prabowo. Nah, sementara saya kan selama ini sebagai Ketua Umum Ganjarian Spartan kan tetap dikenal oleh orang PSI, sudah di depan, garda terdepan membela Pak Ganjar Pranowo, tiba-tiba PSI-nya seperti itu, ya saya sebagai Spartan tidak mungkin, jangankan muter balik, mundur pun nggak mungkin. Ya kita harus tetap berjuang untuk memenangkan Pak Ganjar Pranowo. Nah, Guntur Romli mengaku tidak mempermasalahkan jika pilihan politik PSI berubah, tapi ia menyayangkan jika itu terjadi tanpa ada prosedur yang harus dijalani, yaitu tidak melakukan rembuk rakyat seperti yang ada di aturan internal PSI. Menurutnya belum ada rembukan tapi sudah ada sinyal kuat mendukung Prabowo Subianto. Padahal Guntur Romli saat ini dikenal dan sudah didapuk menjadi Ketua Umum Ganjarian mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres di Pilpres 2024. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB Muhaimin Iskandar memberi isyarat akan pindah koalisi dari Partai Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Hal itu dilakukan jika Partai Gerindra tidak memberikan kepastian soal cawapres pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB Muhaimin Iskandar memberi sinyal bahwa PKB akan hengkang dari koalisi dengan Partai Gerindra dan pindah berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Rencana perpindahan koalisi tersebut terjadi jika Gerindra tak kunjung memberikan kepastian soal calon wakil presiden. Meski begitu, Muhaimin mengaku hingga saat ini Partai Gerindra dan PKB masih solid dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR. Pokoknya PKB dengan Gerindra tetap solid. Saya dukung Pak Prabowo, masih jalan. Nah soal nanti ya sabar aja, kita akan lihat perkembangan. Dan kalau kemudian PDIP memberi harapan baru pada saya, itu barangkali nanti kalau tidak ada kepastian di Gerindra ya ikut PDIP aja, kira-kira gitulah. Sementara itu, pengamat politik Ujang Komarudin melihat jika PKB hengkang dari koalisi dengan Gerindra bisa menjadi sebuah keniscayaan dan keharusan dari PKB. Hal ini karena daya tawar PKB berkoalisi dengan Gerindra adalah menjadi cawapres Prabowo. Jadi kalau misalkan ada statement dari pimpinan PKB ya, bahwa kalau Caimin tidak dijadikan sebagai cawapres, PKB akan hengkang, akan keluar, akan out gitu dari koalisi KKIR, ya itu menjadi sebuah keniscayaan, menjadi sebuah keharusan bagi PKB, karena kelihatannya buat apa berkoalisi kalau tidak menjadi cawapres, buat apa berkoalisi kalau Cak Iminnya tidak menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Oleh karena itu ya bergaining posisi dari PKB di situ, yaitu posisi cawapres yang dikejar oleh Cak Imin. Meski sudah sekitar 11 bulan PKB dan Gerindra bergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR, namun hingga saat ini koalisi tersebut belum menyebutkan nama cawapresnya. Sementara PKB terus melakukan penjajakan secara intens dengan PDI Perjuangan. Bahkan Muhaimin Iskandar masuk dalam radar wakil presiden menemani Ganjar Pranowo. Dari Jakarta, Fatimah Albar, Andri Panca, TV One mengabarkan. Baliho bakal Capres Ganjar Pranowo berukuran besar diturunkan di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Penurunan baliho Ganjar Pranowo dilakukan oleh pemilik papan reklame maksud kami, sekaligus pemilik lahan di mana papan reklame berdiri. Alasan penurunan baliho Ganjar Pranowo karena baliho dipasang tanpa izin pemilik papan reklame dan pemilik lahan. Pemilik papan reklame telah meminta klarifikasi partai politik ataupun relawan pendukung Ganjar. Jawabannya, mereka tidak pernah memasang baliho ilegal tersebut. Menurut warga di sekitar lokasi, mereka melihat sejumlah orang memasang baliho pada pukul 2 dini hari tanggal 3 Agustus lalu. Yang pertama, ini lahan milik saya sendiri, ya. Papan iklan ini juga milik pribadi saya. Setiap pemasangan iklan baliho di papan saya menunggu 2-3 hari sampai 2-3 kali 24 jam, tidak ada yang konfirmasi ke saya. Ini milik siapa, lalu untuk apa gitu. Jadi saya mencoba mencari tahu kepada teman-teman di jalur partai atau kepada rekan-rekan yang berhubungan dengan pemasangan iklan, tapi juga tidak ada yang tahu. Pasang silakan, ada aturannya. Ini papan milik orang, bukan di hutan atau di rimba raya sana yang boleh pasang sembarangan saja. Terima kasih. Jadi ini ilegal memang. Bakal calon presiden 2024 Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono disambut antusias masyarakat dan simpatisan saat mengunjungi Kota Bandung, Jawa Barat. Anies dan AHY menawarkan belasan gagasan untuk perubahan dan juga perbaikan. Ayo Anies AHY, di hadapan ribuan kader, simpatisan dan masyarakat, bakal calon presiden baca pres Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menawarkan gagasan-gagasan yang diusung Koalisi Perubahan menyikapi dinamika sosial pada saat ini.
Menurut AHY, kegiatan yang digelar Partai Demokrat ini untuk menyerap aspirasi rakyat yang menginginkan perubahan. AHY juga kembali menyampaikan adanya kecocokan yang sudah terbangun dengan Anies Baswedan. Yang udah selfie, udah ya mas. Nah yang belum selfie itu pengen selfie. Membangun chemistry itu dari berbagai angle, bukan hanya kesamaan pemikiran besarnya, tetapi juga keseharian. Hal-hal yang humanis. Itulah mengapa saya dan Mas Anies juga selalu mencari kegiatan-kegiatan yang bisa saling melengkapi, kira-kira begitu. Udah ya gitu. Nah, bangsa kita. Sementara bakal Capres Anies Baswedan dalam pidatonya menyampaikan banyak kesamaan dengan AHY. Anies dan AHY juga saling berbalas pantun. Membeli benang di ujung berung, dijahit bagus menjadi kemeja. Senang datang ke kota Bandung bersama Mas Agus yang gagah perkasa. Anies dan AHY sepakat menggaungkan agenda perubahan dan perbaikan guna menutupi celah yang ada pada saat ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Anda kembali di Kabar Pemilu. Pemirsa, Anies Baswedan plesir ke Banyuwangi untuk menemui alim ulama hingga menyapa nelayan di pesisir Muncar, dan Ganjar Pranowo sowan ke kediaman istri mendiang Kiai Haji Khalil Bisri untuk berpamitan jelang pura tugas. Sementara itu, Prabowo Subianto mengikuti acara gerak jalan di Makassar, Sulawesi Selatan. Kedatangan bakal calon Presiden Anies Baswedan di Bandara Banyuwangi, Jawa Timur disambut ratusan simpatisan. Selama di Banyuwangi, bakal calon presiden yang diusung Koalisi Perubahan dan Persatuan ini akan menggelar sejumlah kegiatan. Di antaranya bertemu dengan alim ulama di Kecamatan Genteng hingga menyapa nelayan di pesisir Muncar, Banyuwangi. Ini adalah bagian dari rangkaian kita untuk menemui para kiai, para tokoh masyarakat, mohon doa, mohon arahan, dan harapannya bisa menjadi bekal dalam perjalanan kami ke depan. Ganjar Pranowo sowan ke kediaman Ibunda Ketua Umum PBNU dan Menteri Agama di Rembang, Jawa Tengah. Ganjar mengaku kedatangannya ke rumah Nyai Muhsinah Khalil dalam rangka pamitan jelang purna tugas sebagai Gubernur Jawa Tengah. Nyai Muhsinah Khalil merupakan istri dari mendiang Kiai Haji M. Khalil Bisri, salah satu deklarator Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, atau kakak kandung Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri atau Gusmus. Jadi mumpung di Rembang ya saya keliling. Tapi pas ini bareng dengan di bulan Agustus saya sudah minta untuk menyelesaikan seluruh tugas-tugas saya sebagai gubernur sekaligus pamitan. Prabowo Subianto memberikan hadiah 5 paket umroh dan 35 motor untuk acara gerak jalan anti mager dalam rangkaian ulang tahun Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar. Gerak jalan anti males gerak, suatu upaya dari Gubernur Sulawesi Selatan yang sangat baik, menggerakkan semua rakyat supaya memelihara kondisi. Saya sangat gembira lihat semangat kebersamaan, kerukunan di Sulawesi Selatan. Prabowo sangat bangga bisa melihat warga Makassar bersemangat mengikuti jalan sehat. Kegiatan ini diikuti mencapai ratusan ribu warga Makassar, baik dari dalam maupun luar kota Makassar. Tim TV One mengabarkan. Relawan menggelar sejumlah kegiatan untuk terus mensosialisasikan calon presiden yang didukungnya. Dari mulai mengadakan pertunjukan seni hingga menggelar lomba sepak takraw dan juga balap karung. Relawan Serikandi Ganjar mengadakan pertunjukan seni musik tradisional calung di Cipadung, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat.
Sri Kandi Ganjar di Jawa Barat mendapatkan dukungan dari Ganjar Pranowo untuk melestarikan budaya terutama musik tradisional. Bentuk kepedulian kepada seni dan budaya ditunjukkan pendukung Ganjar Pranowo yang berkomitmen akan mendukung Ganjar menjadi Presiden 2024 karena Ganjar dinilai sangat peduli dengan nasib seniman dan melestarikan musik tradisional. Tim relawan Anies yang tergabung dalam tim 100 Badan Koordinator Saksi Bakorsi Anies Baswedan di tingkat kota dan Kabupaten Magelang secara resmi dikukuhkan. Tim tersebut bertugas untuk mensosialisasikan program-program dan visi misi yang diusung Baca Pres Anies Baswedan, hingga mengawal proses perhitungan suara serta menjalin kerjasama dengan partai pengusung dan pendukung yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan dalam pemilu 2024 mendatang. Sejumlah warga di Nagari Balingka, Kabupaten Agam, Sumatera Barat mengikuti lomba sepak takraw dan balap karung yang digelar relawan Prabowo. Kegiatan ini dilakukan guna menguatkan silaturahmi antar warga dan juga mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2024. Selain itu, relawan juga menggelar kegiatan bakti sosial dengan membagikan sembako ke warga sekitar. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kabar pemilu akan kembali hadir, tetaplah bersama kami usai jeda. Pemirsa, DPD Partai Golkar Jawa Timur mengumpulkan para caleg yang akan bertarung di Dapil 6 pada pemilu 2024. Para caleg diminta untuk saling bekerja atau bekerja sama guna kemenangan partai. Pada pemilu tahun depan, mereka juga menargetkan tambahan perolehan kursi di setiap daerah. Dengan melihat komposisi para caleg ini, mereka optimis mendapatkan tambahan kursi di legislatif. Yang lain-lain tujuannya hanya satu,